Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kami akan membahas analisa dari kelompok kami mengenai saham dari perusahaan Unilever. Next. Perusahaan Unilever adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1930 dan bermarkas di London, Inggris. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang konsumen terbesar di dunia dan memiliki 400 merek yang hadir di lebih dari 190 negara. Mereka mengoperasikan dalam 3 divisi utama, yaitu Foods and Refreshment, Beauty and Personal Care, dan Home Care. Brand yang dipegang oleh Unilever adalah Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, dan lain sebagainya. Misi dari Unilever adalah menambah kehidupan setiap orang di setiap tempat melalui merek-merek yang baik untuk dunia. Unilever telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas prestasinya dalam bisnis dan berkelanjutan dan inovasi. Contoh penghargaan yang termasuk adalah World's Most Sustainable Company dari Forbes dan Top Employer Global dari Top Employers Institute. Next. Unilever pada 11 Januari 1982 IPO-nya di harga 3.175 dengan 9.200 lembar saham atau 15% saham yang ditawarkan. Pada IPO, dana yang terkumpul pada saat itu adalah 29 miliar 210 juta rupiah. Penjamin atau underwriter dari Unilever adalah pertama PT ASEAN Indonesia, kedua PT Dana Reksa yang merupakan Persero, yang ketiga PT Merchant Investment Corporation. Dan saat ini Unilever berada di 164 triliun, 43 rupiah untuk market cap dan mempunyai 38 miliar 150 juta saham yang beredar. Struktur pemegang saham, Unilever memiliki dua pemegang saham, yaitu yang pertama Unilever Indonesia Holding BV sebesar 84,99%, yaitu dengan harga 32 miliar 424 juta 387.500. Dan yang kedua adalah masyarakat sebesar 15,01%, yaitu 5 miliar 725 juta 612.500. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Analisa fundamental. Jadi, pada slide ini kita bisa lihat beberapa laporan keuangan dari Unilever. Di sini yang kita tampilkan adalah net operating cash flow atau sales. Yang bisa kita lihat di sini sempat turun pada grow-nya, tetapi membaik setelah 2 tahun slump yang hampir semua perusahaan terkena slump karena COVID. Lalu ada free cash flow dan cash atau sisa kas yang setelah dikurangi investasi dan biaya operasional. Yang bisa kita lihat juga membuat persentase yang hijau setelah COVID. Kemudian di slide kedua kita bisa lihat di sini net income, di mana total pendapatan bisnis dikurangi HPP. Itu minus, tetapi minusnya itu berkurang dari tahun 2022 sampai 2023. Jadi bisa dibilang Unilever itu akan lebih bagus perusahaannya ke depan. Dan untuk yang lain-lain bisa dibilang juga begitu karena saat ini Unilever sedang tidak sehat-sehat saja. Bisa dibilang karena dilanda COVID dan pergantian manajemen pada tahun 2022. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait buku keuangan yang di atas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari segi average growth-nya dari cash selama 5 tahun itu sebesar 10,7491%. Dan dari total aset growth-nya itu untuk 5 tahunnya min 2,0886%. Dan untuk total sales growth-nya itu 5 tahun sebesar min 0,3486%. Untuk liability growth selama 5 tahunnya itu 2,59%, dan equity growth untuk 5 tahun min 11,45%, dan juga dari gross income growth selama 5 tahun itu min 2,17%. Bisa tolong di next.
Baik dari segi fundamentalnya itu, untuk sales itu sebesar 10,6 triliun, untuk asetnya itu 19,56 triliun, liability-nya 14,22 triliun, equity 5,34 triliun, cash flow 1,8 triliun, operating profit itu 1,86 triliun, dan untuk net profit itu 1,41 triliun. Nah, dari segi earnings-nya itu, dividen per share itu 69, earning per share itu 147,34. Dan dari valuation-nya itu, dividen yield-nya itu 1,60%, price earning ratio-nya itu 29,25 kali, price sales ratio atau PSR-nya itu 3,88 kali, dan price book valuation ratio-nya itu 30,78 kali. Dan untuk profitability-nya itu, dividen payout ratio-nya itu ada sebesar 46,83%, untuk gross profit margin-nya itu 49,32%, operating profit margin-nya 17,52%, net profit margin 13,25%, return on equity itu ada sebesar 105,20%, return on assets-nya itu 28,76%. Dan dari segi liquidity-nya itu, debt equity ratio-nya itu 266,8%, cash ratio-nya itu 6,77%, quick ratio-nya 50,80%, dan juga current ratio-nya itu 73,03%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini kita ada analisa teknikal dari UNVR. Di sini kita bisa lihat itu UNVR sudah membentuk tren uptrend yang bisa kita lihat dari high positionnya ke low, terus dia membuat higher high dan higher low, higher high, dan saat ini akan membentuk higher high berikutnya. Nah, di sini kalau memang ada mau beli itu boleh dibeli di sekitaran area 4.400 sampai 4.220. Itu area buy-nya, dan dari area buy bisa kita bilang cut loss-nya itu akan ditaruh di 6% sampai 6,5% dari area buy, dan target untuk sell-nya itu 4.700 sampai 4.840. Oke, next. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari fundamental yang bisa kita bilang satu tahun begitu, itu UNVR itu lebih baik jangan dibuy karena saat ini pertumbuhan dari asetnya net gross margin-nya itu saat ini merah. Tapi kalau misalnya kita melihat dari analisa teknikal, maka UNVR-nya itu harus dibuy. Karena sahamnya udah membentuk uptrend, support yang solid, dan resistennya itu cukup rapuh untuk dijebolin. Jadi kalau misalnya kita buy, itu mempunyai bisa kita bilang lebih gampang untuk menjebolin resisten daripada supportnya dijebol. Oke, terima kasih.